Hai, perkenalkan nama aku Nadifa Saraswati atau biasa dipanggil Diva. Aku selaku Store Manager di Sunyi Bekasi. Sunyi itu sebagai tempat wadah terutama untuk teman-teman disabilitas. Terutama kan karyawan Sunyi kan semuanya itu kita mempercayakan teman-teman dari teman tuli yang tujuannya untuk ya sebagai wadah atau lapangan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas sih. Gitu. Sunyi itu bukan berarti diam, tapi sunyi itu memiliki makna yang positif lah di balik itu. Gitu. Jadi bukan berarti diam, tapi di balik sunyi itu tuh ada makna yang mendalam lah, terutama untuk ya karena kita mempercayakan teman tuli ya. Jadi sunyi itu kayak ada makna yang lebih dalam lah. Lebih dalam. Kalau tantangan sih terutama beda dari barista, dari karyawan aku sih karena kan aku harus belajar bahasa yang sebelumnya belum pernah aku tahu nih gitu. Terus semenjak di Sunyi ya aku harus belajar bahasa isyarat terutama untuk komunikasi dengan barista aku gitu. Ya paling hambatannya sih ya kayak miskom gitu kadang ke barista aku kayak gitu. Terus kalau dari customer sih paling ya kan ada beberapa customer yang mungkin belum tahu nih kalau barista kami itu teman tuli. Jadi paling aku ngebantu untuk translate terus mungkin cara mesannya kayak gini atau ya informasi kalau ke barista kami nih dari teman tuli kayak gitu. Karena kan di di kasir itu kan ada bahasa isyarat untuk memesan kayak gitu sih. Paling aku ngarahin aja gitu. Halo, perkenalkan nama Oke, Bangsa Oke. Sebelum di sini, kafe umum di Kelapa Ating, lalu pindah di Kafe Suti. Di Suti ada teman-teman disabilitas kerja di barista. Saya merasa nyaman, saya bisa kerja sama di barista tuli. Kerja di Alfamart 2 tahun 5 bulan. Yang kedua pernah di McD 1 tahun. Selanjutnya customer kami sih alhamdulillah ya positif sih tanggapannya kayak ya seneng juga gitu ada kafe yang
memperkerjakan teman-teman tuli, teman-teman disabilitas gitu, kayak ya sebagai wadah juga gitu kan untuk mereka. Terus mereka juga belajar bahasa isyarat, bahasa yang baru, terus ya kayak belajar yang baru sih gitu dengan konsep Sunyi sendiri kan ya dengan bahasa isyarat gitu kan, kayak dari mesen, terus cara berterima kasih itu kayak gimana bahasa isyaratnya, kayak gitu sih. Mereka ya merasa mencoba hal yang baru gitu. Pelanggan harus banyak mau pesan ya pakai tulis atau ketik HP, mau pesan saling komunikasi, merasa sangat tidak kesulitan ngomong pakai papernya, bahasa paper doang. Ada merasa bapak pelanggan sering pakai masker, ngapa maaf bisa pakai masker. Oh ya pelanggan baru tahu, baru ada bicara pelan-pelan dong itu juga menu pesanan. Sebagai hobi barista. Waktu itu kan pelatihan barista gitu kan biasanya ada magang nih. Nah itu tuh disebar di Sunyi Barito ya, pokoknya disebar di cabang Sunyi. Waktu itu ada anak magang, dia tuh cerita dulu di sekolah tuh dia dibully. Terus dia tuh cerita tuh sampai nangis gitu kan. Terus aku kayak ternyata ya emang ya teman-teman disabilitas tuh kayak nggak gampang gitu loh, kayak sering banget dibully. Padahal mereka tuh nggak ngapa-ngapain kayak gitu loh. Mereka cuman pengen berteman dengan yang lain, pengen berbaur juga, tapi selalu dipandang sebelah mata. Perkenalin, nama gue Minggus, kebetulan tinggal di sekitar Bekasi juga, sama keseharian paling kerja sambil kuliah sih. Karena pertama namanya sih ya lumayan eye-catching, Sunyi, jadi kayak penasaran aja. Terus pas masuk juga ternyata ada konsep baru ya untuk coffee shop. Tentunya ada ya kaget juga, maksudnya ada konsep coffee shop yang kayak gini gitu, dari mengajak teman-teman yang disabilitas untuk bisa menjadi lebih kreatif mungkin dan juga menjadi lebih maju. Cuman kalau masalah kesulitan karena ada menu visualnya juga kan, jadi dan dibantu juga oleh teman-teman dari Cafe Sunyi, jadi masih bisa teratasi. Sangat dong, walaupun dari kekurangan yang mereka memiliki mungkin, cuman masih ada keinginan untuk maju dan terus berkembang lagi.
Perasaannya awal-awal ya cukup kagum juga sih ya untuk teman-teman Cafe Sunyi masih giat untuk maju gitu, masih mau berkembang lah gitu. Keren sih. Iya, untuk terutama teman-teman yang di Cafe Sunyi, apa ya, keren sekali dengan niatnya, keinginannya untuk tetap maju walaupun mereka memiliki kekurangan juga, cuman masih ingin maju dan tidak menjadikan kekurangan itu untuk sebuah alasan. Keren sih. Harapannya semoga bisa lebih dikenal, mungkin buka cabang di daerah lain, atau mungkin bisa ekspansi dulu dari Bekasi ini. Walaupun memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi ya, terutama. Cuman komunikasi juga bisa lebih dari sekedar verbal kok, dari bahasa isyarat dan lain-lainnya juga. Kalau stigma-stigma negatif mungkin nggak terlalu sering ya dijumpai, cuman kalau untuk masalah takut karena ya tadi ada keterbatasan, takut nggak bisa mesennya mungkin atau berkomunikasi dengan teman-teman di Sunyi, ya ada, cuman belum mencoba datang ke kafenya sendiri aja sih. Oh iya, lumayan penting ya untuk menambah wawasan masyarakat, untuk menambah pengetahuan juga bahwa teman-teman yang memiliki disabilitas masih mau loh untuk maju untuk dirinya sendiri terutama. Paling pesannya tuh kita tuh jangan menutup mata untuk, terutama di luar sana tuh ada teman-teman disabilitas yang bisa kita bantu, contohnya ya membuka lapangan pekerjaan kayak gitu kan, karena yang kita tahu mungkin lapangan pekerjaan untuk teman-teman dengar aja tuh susah gitu, terutama dengan teman-teman disabilitas gitu. Paling ya terus dengan ya belajar bahasa isyarat sih gitu. Harap masyarakat mengerti apa kondisi teman-teman tuli belum bisa komunikasi dengan orang-orang dengar, bisa orang-orang suka apa hitting HP itu sama atau tulisan malwar itu suka itu kepada orang-orang masyarakat. Bising. Satu kata yang tidak akan ditemukan di sini. Di tengah kesibukan kota Bekasi, tersembunyi ruang tenang yang menghangatkan hati. Setiap kata tergantikan oleh gerak, setiap suara yang lahir bukan dari mulut, melainkan
dari hati. Sunyi Coffee, sebuah tempat yang tidak hanya menyeduh kopi, tapi juga tempat menyeduh harapan dan menyuguhkan keberanian dalam setiap cangkirnya. Mereka yang tak bersuara bukan berarti tak memiliki cerita. Sunyi Coffee berisi ratusan cerita inspiratif. Di sini, lidah tergantikan oleh tangan. Setiap tatapan mata memiliki beribu makna. Keterbatasan yang mereka miliki tidak mengurangi semangat bekerja sedikit pun. Isyarat menjadi cara mereka berkomunikasi. Di sini tidak ada sapaan yang bersuara. Namun, senyuman dari para pegawai cukup menjadi sambutan hangat untuk pelanggan. Pelanggan dan pegawai Sunyi Coffee berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Momen itulah yang menciptakan suasana hangat dan akrab. Di Sunyi Coffee, anak muda belajar bahasa isyarat untuk mempererat ikatan tanpa kata, hanya dengan gerak tangan dan senyuman. Setiap isyarat adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia yang berbeda, antara yang bersuara dan yang sunyi. Pelanggan yang berdatangan bukan hanya mencari kopi, tapi juga pengalaman baru, belajar memahami dan menghargai keberagaman. Sunyi Coffee mengajarkan kita bahwa dalam keheningan ada suara yang lebih kuat dari kata-kata. Suara keberanian, suara harapan, dan cinta yang tak pernah padam. Di sini, kita belajar untuk mendengar dengan hati, melihat dengan jiwa, dan memahami tanpa batas. Mari kita bawa pelajaran ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Menciptakan dunia yang lebih ramah dan penuh makna.